ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان من نوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والعلماء الذين كتبت أقوالهم في هذا الكتاب المبارك حفظهم الله رحمهم الله نفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. كتاب الأذكار والدعوات باب ذكر بعض الأدعية إلى قوله الرابع صحيح الرابع مما يناسب قوله تعالى والآخرة خير وأبقى وعند قوله وما عند الله خير وأبقى للذين وعند قوله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ونحوها. هذا الدعاء اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. Di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi itu wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 17, surah Asy-Syura ayat 36. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Begitu juga surah Al-Jumu'ah ayat 11, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada main-main dan perdagangan. Nah, karena yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia, makanya kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma ya Allah la tahrimna, jangan engkau haramkan kami khaira ma indaka, kebaikan yang ada di sisimu, li syarri ma indana, karena kejelekan yang ada pada kami. Jadi di dalam doa ini orang soleh sering baca doa ini, Allahumma ya Allah la tahrimna, jangan haramkan kami khaira ma indaka, kebaikan yang ada padamu, li syarri ma indana, karena kejelekan yang kami lakukan. Jadi kita minta kepada Allah agar jangan sampai tidak memberikan kebaikan yang ada pada Allah karena perbuatan jelek yang kita lakukan. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ya Allah, jangan haramkan kami kebaikan yang ada di sisimu karena kejelekan yang kami lakukan. Apa doanya? Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Naam. Al-khamis, yang kelima, qala Sayyiduna al-Habib Abdullah bin Aidrus al-Aidrus nafa'allahu bih, inna ashmalal ad'iyah wa ahsanaha du'aul qunut. Kata Al-Habib Abdullah bin Aidrus al-Aidrus, sesungguhnya doa yang mencakup segalanya itu adalah doa qunut. Walihada, dan oleh sebab ini, khassa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengkhususkan dengan doa qunut itu siapa? Sayyidana Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Talib. Nabi khususkan doa qunut untuk Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Doa qunut itu doa yang mencakup seluruh doa. Makanya kalau kita biasa berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang tua-tua, yang biasanya di Jawa, di Hadramaut itu, biasanya mereka baca, kalau dikasih baca doa, apalagi doa penutup misalnya,
Mereka doa dengan doa kunut. Karena doa kunut itu doa mencakup segalanya. Coba lihat tuh. As-sadis kana Sayyiduna Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yukarriruhu. Ai doa kunut. Beliau suka mengulang-ulangi doa kunut. Tula lailihi, sepanjang malam. Berarti beliau bukan bacanya sekali, sering diulang-ulang sepanjang malamnya. Wa kana salaf, dan adanya salaf, artinya orang-orang soleh terdahulu, yaqnutun bihi fil witri fi sairis sana. Mereka baca doa kunut dalam sholat witir sepanjang tahun. Jadi kan begini, kunut itu kan disunnahkan pada rakaat kedua sholat subuh setelah ruku. Dan yang kedua, kunut itu disunnahkan pada rakaat terakhir setelah ruku di sholat witir di malam 16 Ramadan ke atas. Karena kunut kan disunnahkan pada dua tempat tuh. Rakaat kedua sholat subuh habis ruku, dan rakaat terakhir sholat witir malam 16 Ramadan ke atas. Tetapi banyak daripada as-salafun sholihun, orang-orang soleh terdahulu, mereka bukan hanya baca kunut di witir 16 ke atas Ramadan, tapi setiap malam di rakaat terakhir witirnya mereka membaca doa kunut. Hasan nanti tahmilin Fatimah. Jadi setiap malam mereka dalam witirnya mereka baca doa kunut karena mencakup. Coba kalian perhatikan doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah seperti orang-orang yang Kau beri hidayah. Wa afina fiman afait. Dan berilah kami keselamatan seperti orang yang Kau beri keselamatan. Wa tawallana fiman tawallait. Dan urusilah kami sebagaimana Engkau mengurusi, memperhatikan khusus orang-orang yang Kau berikan perhatian khusus. Wa barik lana fima a'tait. Dan berkahilah kami terhadap apa yang Kau berikan kepada kami. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Karena Engkau lah yang menentukan, Engkau bukan ditentukan. Wa la ya'izzu man 'adait. Tidak akan mulia orang yang musuh dengan Engkau. Wa la yazillu man 'adait. Dan tidak akan hina wala yazillu man walait, dan tidak akan hina orang yang berserah diri kepada kamu. Ya. Itu doa kunut. Wa inna la yadillu wa la ya'zuna tabarak rabbana ta'ala. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami minta ampun kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, wa qina, yang kelima, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dan jagalah kami dengan rahmatmu daripada kejelekan yang Kau tentukan. Baru fa innaka taqdi itu. Jadi doa kunut itu doa yang mencakupi kebaikan dunia akhirat. Makanya sering as-salafun sholihun membaca doa itu di majelisnya. Bahkan mereka setiap malam mengulang-ulangi doa tersebut. Jadi jangan heran, dulu utama-utama gitu juga. Waktu Ustaz di Jawa dulu ikut-ikut lagi liburan gitu, ada acara maulid, acara haul, Ustaz pergi hadir. Doa penutupnya orang baca doa kunut. Bingung Ustaz, kok baca doa kunut? Ternyata doa kunut itu doa yang mencakup dunia akhirat. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibu Ratibil Attas, gurunya Al-Imam Al-Haddad, tiap malam beliau ulangi sepanjang malamnya doa kunut. As-sabi', yang ketujuh, kana Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala yaqul man qala kulla yawm. Ma'ruf Al-Karhi, seorang wali Allah, beliau berkata, barang siapa yang berdoa, berkata setiap hari atau berdoa, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Siapa yang doa seperti itu, bakrin. Siapa yang berdoa seperti itu, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah umat Sayyidina Muhammad. Tiga nih. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah perbaikilah umat Sayyidina Muhammad keadaannya. Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad, ya Allah berilah jalan keluar, hilangkanlah kesusahan umat Sayyidina Muhammad. Siapa yang baca doa itu tiap hari, kata beliau, katabahullahu ta'ala minal abdal, Allah jadikan dia wali abdal. Bayangkan tuh.
Wali abdal itu kalau tidak salah setiap zamannya ada 80 orang. Kan wali kan macam-macam tingkatnya. Minal aqtab wal autad wal nujaba wal nuqaba wal ghath wal jalil ghaib wal darki, masyarakat banyak. Abdal juga termasuk wali kutub. Ya, Abu Yal Habib Hasan Ahmad Baharun itu termasuk wali abdal. Yang mengatakannya adalah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Hasan Syatiri yang dulu pimpinan Rubat Tarim, anaknya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu gurunya Habib Saleh bin Al-Haddad. Dia punya anak Habib Hasan, banyak anaknya. Di antaranya Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri. Habib Hasan itu abangnya Habib Salim Syatiri. Habib Hasan itu dulu dijuluki Galbu Tarim, hatinya Tarim. Kalau Habib Abdullah bin Syahab, Ainu Tarim. Itu Habib Hasan yang bilang bahwasanya Habib Hasan Syatiri bilang bahwasanya Habib Hasan Baharun itu termasuk wali abdal. Yang namanya wali-wali itu tiap tahun tidak berkurang jumlahnya dari 240.000. Setiap meninggal diganti dengan wali yang lain. Tidak pernah kosong daripada jumlah itu. Kemudian yang membaca doa itu setiap hari, Allahumma arham umat Sayyidina, tidak panjang tuh. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad wa aslih umat Sayyidina Muhammad wa farrij an umat Sayyidina Muhammad. Ya, kalau ente mau baca habis salat atau habis salat sunnah ba'diyah qabliyah itu, baca doa tadi itu, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad wa aslih umat Sayyidina Muhammad wa farrij an umat Sayyidina Muhammad. As-samin, yang ke-8, kan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas fi ba'di majalisihi syarifah ajaz al-hadirin fi hadha ad-du'a li qada'il hajat. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang hidup satu zaman dengan Habib Ali Habsyi, beliau di sebagian majelis-majelisnya yang mulia, beliau mengijazahkan para hadirin doa ini. Doa untuk mengkabulkan hajat-hajat, bukan satu hajat. Hajat, kata beliau, hajat-hajat. Wa huwa akhadahu an ba'dil magharibah. Beliau mengambil doa ini dari sebagian ahli Maghrib. Apa orang yang tinggal di Maghrib itu tinggal di daerah Maroko. Apa doanya? Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Ya Maulana ya Mujib, wahai Tuhan kami, wahai yang maha pengabul doa. Ya hadiran la yaghib, wahai zat yang selalu hadir, tidak pernah hilang. Tawassalna ilaika bil habib, kami bertawassul kepadamu berkat kekasih yaitu Nabi Muhammad. Taqdi hajatina qarib, engkau kabulkan hajat-hajat kami dalam waktu yang dekat. Banyak doa-doa ini. Itu doa yang diijazahkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian at-tasi, yang ke-9, min da'awatil arif billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi nafa'ana Allah bih. Termasuk doa-doanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Apa doanya? Allahumma arifni haqqak wa waffiqni lil qiyami bihi. Arifni haqqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waffiqni lil qiyam bihi. Allahumma ya Allah arifni, beritahu aku, kata beliau, haqqak, hakmu, wa waffiqni, dan beri aku taufik hidayah lil qiyam bihi, untuk melaksanakan hakmu. Wa arifni, dan beritahu aku haqqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haknya Nabi kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waffiqni lil qiyam bihi, dan beri aku taufik hidayah untuk melaksanakan haknya Nabi Muhammad. Wa arifni haqqa kulli man lahu alayya haqqun, dan beri aku tahu hak orang yang mempunyai hak terhadap aku. Wa waffiqni lil qiyam bihi, dan beri aku taufik untuk melaksanakan hak orang yang punya hak terhadap aku. Wa a'inni ala ada'il huquq kulliha, dan tolong aku ya Allah untuk melaksanakan hak-hak itu semuanya. Alal wajhil ladzi tuhibbuhu wa tardah, dengan cara yang kau cintai dan kau ridhai. Naam. Doanya Habib Ali Al-Habsyi. Al-ashir, yang ke-10, ruwiya an Umar Al-Hammal annahu kana yaqul al-afiyah al-afiyah. Diriwayatkan dari Umar Al-Hammal bahwasanya beliau berkata,
Al-afiyah, al-afiyah, keselamatan, keselamatan. Faqila lahu, beliau ditanya, ma makna hadzal doa? Apa artinya doa ini al-afiyah, al-afiyah saja? Faqala, beliau berkata, kuntu hammalan fi ibtida'i amri. Saya ini ketika awal mula mau mendekatkan diri kepada Allah, saya orang yang membawa beban. Wa kuntu hamaltu yawman sadran fi ad-daqiq min ad-daqiq fa wada'tuhu li astarih. Jadi saya dulu katanya hamaltu yawman, pada suatu hari saya membawa di dadaku min ad-daqiq, tepung. Kemudian aku letakkan itu tepung untuk istirahat. Fakuntu agul, maka aku berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, lau a'taitani kulla yawm raghifatain, andaikan saja engkau memberikan aku setiap hari itu 2 potong kue, min ghairi ta'ab, tanpa capek, lakuntu aktafi bihima. Jadi aku merasa cukup dah. 2 kue itu sudah cukup bagiku. Fa iza rajulani yakhtasimani fatagaddamtu uslih bainahuma. Ternyata tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, aku pun maju dan aku damaikan kedua orang itu. Fadaraba ahaduhuma ra'si bi syai'. Maka salah satu daripada 2 laki-laki itu memukul kepala aku dengan sesuatu. Arada an yadriba bihi khasmahu. Yang mana tujuan dia mau memukul lawannya itu, tahu-tahu kena ke kepalaku. Fa adma wajhi. Akhirnya dia menyebabkan wajahku berdarah. Faja'a sahibur rab'i. Maka datang sekelompok orang, fa akhadahuma, mengambil 2 orang laki-laki yang bertengkar itu. Falamma ra'ani mulawwatan biddam, maka ketika dia melihat aku bercucuran darah, akhadani, dia mengambilku. Wa dhanna annani mimma tashajara fa adkhalani sijin. Jadi ada sekelompok orang itu kayak polisi gitu, ya, kayak pihak yang berwajib. Dia melihat 2 orang itu ditangkap, dan dia melihat ini Umar al-Hammal ini berdarah, ditangkap juga. Kenapa? Dia menyangka ini juga ikut kelahi. Wa baqitu fis sijni, maka aku tinggal di dalam penjara muddatan, beberapa waktu. Ya'tunani kulla yawm bi raghifatin. Akhirnya mereka datang kepadaku tiap hari bawa 2 roti. Dalam penjara tapi bawa 2 roti. Fara'aitu lailatan fil manam, maka aku melihat di dalam tidurku di suatu malam, qailan yaqulu li, ada suara yang berkata kepadaku, innaka sa'alta raghifatin kulli yawm min ghairi ta'ab. Engkau minta 2 kue setiap hari tanpa capek kan? Walam tas'alil afiyah, tapi engkau tidak minta keselamatan, kesejahteraan. Kan dia kan tadi itu kan ceritanya gimana? Dia tiap hari capek, harus bawa tepung demi mendapatkan 2 roti, bawa tepung. Dia bilang, ya Allah, andaikan engkau beri aku tiap hari 2 potong roti saja tanpa ada capek, aku merasa cukup ya Allah. Betul-betul Allah kasih dia tiap hari 2 potong roti tanpa capek, tapi masuk penjara dia. Salahnya dia apa salahnya? Walam tas'alil afiyah. Dia tidak minta keselamatan, kesejahteraan, keamanan. Fantabahtu, kata beliau, maka saya pun bangun dari tidur, wa qultu, dan saya berkata, al-afiyah, al-afiyah. Fara'aitu babas sijin. Setelah beliau berdoa seperti itu, beliau melihat pintu penjara yugra, dibuka. Wa yuqalu, dan dikatakan, aina Umar al-Hammal? Mana Umar al-Hammal? Summa khallau sabilihi. Akhirnya mereka pun membebaskan jalan kotnya, membebaskan beliau dari penjara. Jadi artinya ini pelajaran apa, Pak? Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan lupa. Makanya para orang-orang soleh itu setiap berdoa sering mengatakan fi khairin wa afiyah, atau fi lutfin wa khairin wa afiyah. Tetap tuh. Contoh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah fi lutfin wa khairin wa afiyah. Tetap tuh. Atau minta rezeki, Allah marzuqnal arzaq al-hissiyah wal ma'nawiyah fi lutfin wa khairin wa afiyah. Kenapa minta seperti itu? Contoh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah, saya minta kepada kamu meninggal husnul khatimah. Jangan tinggal fi lutfin wa khairin wa afiyah. Dalam lemah lembut, dalam kebaikan, dalam keselamatan, keamanan. Kenapa? Meninggal
duduk di dalam masjid, masjid roboh, ketimpa masjid. Husnul Khotimah ada. Husnul Khotimah. Tapi yang sakit, ketimpa masjid. Apalagi ketusuk besi-besi masjid. Husnul Khotimah tapi sakit, ya kan? Lagi dakwah, jangan ada orang misalnya lagi dakwah, ceramah, ngajar, megang mikrofon, lagi dakwah, kesetrum. Husnul Khotimah ada? Husnul Khotimah. Tapi enak tak? Enggak. Makanya minta fi lutfin wa khairin afiyah. Ya kan? Jangan kalian lah, orang lain ya. Misalnya ada orang lain jawab, Allah gitu. Misalnya ada seorang dia mau pergi ke masjid, pakai motor. Tujuannya kan bagus masjid. Di jalan tabrak kontainer pecah kepalanya. Husnul Khotimah ada? Husnul Khotimah ada? Husnul Khotimah, tapi naudzubillah min sakit, tidak bagus meninggal. Makanya minta fi lutfin wa khairin. Apa contohnya fi lutfin wa khairin afiyah? Meninggal dalam sujud terakhir, meninggal langsung. Enak itu. Itu namanya fi lutfin khairin wa afiyah. Udah husnul khotimah, enak lagi. Nah, minta rezeki juga gitu. Allahumma rzuqnal arzaq, ya Allah kami rezeki al-hissiyah wal manawiyah, yang zahir dan yang batin. Jangan lupa fi lutfin wa khairin wa afiyah. Fi lutfin artinya dalam lemah lembutmu, wa khairin kebaikan, wa afiyah selamat, enak, tentram, aman, sejahtera. Dapat rezeki kan enak, dapatnya tidak susah. Nanti di akhirat tidak ada hisapnya, itu tujuannya. Dapatnya tidak susah, akhirat tidak ada hisapnya. Dapat rezeki zahir, batin, tapi dapatnya susah. Harus apa nih? Kayak tadi masuk penjara dulu, ya kan? Nah, makanya minta fi lutfin wa khairin wa afiyah tuh. Jangan tinggalkan doa kalian itu terakhir. Kalau doa fi lutfin wa khairin wa afiyah. Kalau mau tambah lagi boleh. Bijahi khairil bariyah wasadatil alawiyah. Bijahi khairil bariyah, berkat makhluk yang paling terbaik itu Nabi Muhammad, wasadatil alawiyah, dan para sadat, para habaib yang al-alawiyin. Nah, kemudian al-hadi asyar yang ke-11, kana wahid minal mutaqaddimin yas'alu husnal khatimah wa la yaqul fi khairin wa afiyah. Wa la yaqul fi khairin wa afiyah. Ada satu orang dulu minta kepada Allah husnul khatimah, tapi di ujungnya tidak diminta fi khairin wa afiyah. Fadakhala makan yuslihuna as-sabun fi. Maka dia masuk suatu tempat, dia ingin membetulkan sabun di tempat itu. Fahtaraqa binari sabun wa mata. Akhirnya terbakar dengan apinya sabun wa mata, mati di tempat itu. Tidak tahu macam mana model ini. Terbakar dengan apinya sabun. Mungkinnya sabunnya dibuat dibakar apa segala macam gitu, apinya menyala, mati dia. Summa ru'ya. Kemudian dia dilihat ba'da wafatihi, setelah wafatnya, wasu'ila an dzalik. Beliau ditanya tentang itu. Faqal, beliau berkata, kuntu as'alu min rabbi husnal khatimah. Saya minta kepada Tuhan saya Allah husnul khatimah wala aqul, tapi saya tidak berkata fi khairin wa afiyah. Itu salahnya. Kan dalam Fatihah Ratibul Hadad ada kan? Fi lutfin wa khairin wa afiyah kan? Ada tuh. Nah, Al-Thani Asyar yang ke-12, qala al-Habib Abdullah Al-Haddad nafa'allahu bih. Al-afiyah al-hissiyah hiya salamatul ajsam min al-wudu' fil atham wa min al-amrad wal-asqam. Wal-afiyah al-ma'nawiyah hiya salamatul qulub min asy-syakki wal-awham wa min idmari asy-syarri li ahadin min ahli al-Islam. Faman ukrima bil afiyatain ala hadzal wajhi dama iqbaluhu ala Allah wa ala ta'atihi. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, kata beliau, al-afiyah al-hissiyah, kesehatan, keselamatan yang tampak adalah hiya salamatul ajsam minal wugu' fil asam. Badan ini selamat dari melakukan perbuatan dosa. Kemudian minal amrad wal asqam, tidak sakit. Amrad, asqam sama, tidak sakit. Jadi kalau ada orang dia terjaga dari maksiat, kemudian badannya sehat, itu berarti dia mendapatkan afiyah hissiyah, afiyah yang tampak. Wal afiyah al-ma'nawiyah, sedangkan afiyah yang tidak tampak artinya yang batin. Apa itu afiyah? Kesehatan, keselamatan yang batin. Hiya salamatul qulub minasyakki wal awham.
hatinya selamat dari keraguan-raguan. Wa min idmari syarri, dan dari menyimpan kejelekan, keburukan li ahadin, kepada orang min ahlil Islam, dari kaum muslimin. Jadi keselamatan kesehatan batin adalah hatinya tidak ragu, mantap terhadap Islam. Kemudian dalam hatinya itu selamat, tidak ada kebencian terhadap orang Islam. Jadi ayo periksalah diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita afiyah hissiyah wa ma'nawiyah zahirah batin. Hissiyah itu artinya zahirah, ma'nawiyah artinya batinah. Ustaz ulangi. Orang yang, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang sehat selamat zahirnya adalah yang tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat, dan badannya sehat. Orang yang afiyah selamat sehat batinnya adalah dia yang hatinya mantap, tidak ragu dengan Islamnya, kemudian dia tidak ada nyimpan kebencian kepada orang Islam. Faman ukrima bil afiyatin, kata beliau, barang siapa yang dimuliakan oleh Allah dengan afiat zahir batin ini, ala hadzal wajhi, dengan cara ini, maka dama iqbaluhu 'ala Allahi wa ala ta'ati, maka dia akan selalu dekat kepada Allah dan akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yarzuqna dzalik. Al-thalits asyar, yang ke-13, yustahabbu an yaqula inda ru'yatil hilal, disunnahkan untuk membaca ketika melihat bulan sabit. Awal bulan Hijriah itu kan bulan sabit. Ketika melihat bulan sabit disunnahkan baca doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahillahu alaina, munculkanlah bulan itu kepada kami bil yumni, dengan kebaikan, wal iman, dan dengan keimanan. Artinya, ya Allah, dengan munculnya bulan sabit ini, awal bulan, berilah kami kebaikan, berilah kami kekuatan iman, wassalamah, keselamatan, wal islam, dan keislaman yang baik. Rabbi wa rabbuka, Tuhan saya dan Tuhan kamu. Siapa kamu? Bulan itu. Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Wa yaqulu aidan, dan juga disunnahkan membaca hilalu khair wa rushdin salas. Ketika nampak hilal itu bilang hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa syukrin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin. Artinya bulan sabit kebaikan dan petunjuk, bulan sabit kebaikan dan petunjuk ke jalan yang baik, bulan sabit kebaikan, membawa kebaikan dan petunjuk ke jalan yang baik. Kemudian amantu billadzi khalaqaka. Kemudian dilanjut dengan bacaan amantu, saya beriman, billadzi, kepada zat, khalaqaka, yang menciptakan engkau. Alhamdulillahilladzi zahaba bisyahri kaza wa jaa bisyahri kaza. Sebutkan bulannya. Alhamdulillahilladzi zahaba bisyahri Rabiul Tsani wa jaa bisyahri Jumadil Awal, gitu. Sebutkan. Ar-Rabi' asyar, yang ke-14, Qala as-Subki, al-Imam as-Subki berkata, wa yustahabbu an yaqra'a surah Tabarak li amrin warada fi dzalik. Disunnahkan membaca surah Tabarak al-Muluk karena ada perintah yang datang untuk membaca surah al-Muluk. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna suratan min kitabillahi ma hiya illa thalathun ayah syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathu al-jannah wa hiya surah Tabarak. Kharrajahu Tirmizi bimaknahu. Coba lihat nomor 1 yang di bawah. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna suratan, sesungguhnya ada satu surah, kata Nabi, min kitabillah, dari kitab Allah, ma hiya illa salasun ayat, cuma 30 ayat surahnya. Syafa'at li rajulin, surah itu akan memberi syafaat kepada seseorang, akhrajathu minan nar, surah itu akan mengeluarkan seseorang dari neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa adkhalathul jannah, dan surah itu akan memasukkan orang itu ke surga, tentunya dengan izin Allah. Wahya, yaitu adalah surah Tabarak. Wahya surah Tabarak al-Muluk. Dan surah al-Muluk itu juga yang mengamalkannya setiap malam akan selamat daripada siksa kubur. Kalau belum biasa terbacanya memang agak lama, tapi kalau sudah terbiasa tiap malam akan hafal.
Ustaz, berarti kalau baca surat Mulk aman dari siksa kubur, aman dari neraka. Yaitu tambahan, yang wajib tetap dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Bukan artinya baca surat Mulk tidak sholat. Bukan artinya baca surat Mulk maksiat jalan terus, bukan. Itu amalan tambahan, yang wajib tetap laksanakan semuanya, yang haram tinggalkan semuanya, yang sunnah lakukan semampunya. Al-Khamis Asyar, yang ke-15, Kana sallallahu alaihi wasallam yaqul inda sawa'iq. Nabi Muhammad SAW membaca ketika ada petir, guntur petir. Kana idza sami'a sautar ra'di was sawa'iq. Nanti batanci live. Bila buku ba'dan ba'da dars. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqul inda sawa'iq. Nabi Muhammad membaca ketika petir, kana idza sami'a sautar ra'di was sawa'iq gal, apa bacaan doa Nabi Muhammad? Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla dzalik. Allahumma ya Allah, la taqtulna bi ghadabik. Ini boleh baca nih kalau kalian dengar petir, bukan latah yang keluar. Bukan copot-copot, bukan. Bukan ya ampun, bukan. Ya. Bukan mukul-mukul orang apa. Ya. Bukan tapuk balik pintu, bukan. Ketika mendengar petir, baca doa ini, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, jangan bunuh kami dengan murkamu. Wa la tuhlikna bi azabik, dan jangan kau binasakan kami dengan siksaanmu. Wa afina qabla dzalik, dan beri kami keselamatan sebelum hal itu. Dan juga ada bacaan yang dianjurkan ketika mendengarkan petir itu, Subhana man sabbahar ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ketika dengar buar petir, Subhana man sabbahar ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana man sabbahar ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhana, maha suci, man, zat, sabbahar ra'du, yang mana petir itu bertasbih, bihamdihi, dengan memujinya, memuji Allah, wal malaikatu, dan malaikat, min khifatihi, karena takut kepada Allah. Nah, Sadis Asyar, yang ke-16, Zakara Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Attas radhiyallahu anhu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas menyebutkan, anna faqiran da Allah Ta'ala, ada seorang fakir berdoa kepada Allah. Wa zaujatuhu tu'ammin, istrinya mengaminkan. Fahatafa bihi hatif, tahu-tahu ada suara yang berbicara. Suara, kalau hatif itu suara yang tidak ada kelihatan siapa yang berbicara. Innaka talqa mi'ata dinar fi mahalli kaza. Sesungguhnya engkau akan menemukan duit 100 dinar. Dinar itu keping uang emas. Sesungguhnya engkau akan menemukan 100 keping uang emas di tempat ini, katanya. Ditentukan tempatnya. Faqala, maka si laki-laki ini berkata kepada suara itu, hal fiha barakah? Apakah 100 keping dinar itu ada keberkahannya? Qila la. Dia menjawab tidak. Falam ya'khudha. Akhirnya laki-laki itu tidak mau ngambil 100 keping uang dinar. Satu keping itu mungkin sekitar 2 juta lebih. Kali 100, 200 juta. Ini orang fakir tapi wari', punya sifat wari'. Hati-hati dengan dunia. Ada berkahnya enggak? Bukan haram halal, tidak ditanya haram halal, berkahnya ada enggak? Enggak ada berkah. Jangankan yang haram, yang ada berkah aja dia tidak mau ambil tuh. Ada berkahnya enggak mau ambil dia. Summa da'azanian, kemudian dia berdoa lagi. Faqila lahu, dia berkata, dikatakan lagi oleh suara itu, Asyra dananir fi mahalli kaza. Ada 10 dinar di tempat itu. Faqala hal fiha barakah? Dia jawab lagi, ada berkahnya enggak 10 dinar? Qila la. Tidak ada berkahnya. Falam ya'khudha, dia tidak mau ambil. Thumma da'a salisan, kemudian dia berdoa lagi yang ketiga. Faqila lahu dinar fil makanil fulani wa fihi barakah. Ada 1 dinar untuk kamu di tempat itu, tapi 1 dinarnya berkah. Fadzahaba, maka dia pun pergi. Fa akhadahu, dia ambil itu 1 dinar. Washtara bihi hutan, maka dia belikan 1 dinar itu seekor ikan. 1 ekor, 1 dinar dibelikan 1 ekor ikan. Fawajada fi batnihi,
ketika dia belah perut ikan, dia dapatkan dalam perut ikan itu jauharatain. Ada 2 batu mulia yang mahal harganya. Jauhar itu mutiara. Mutiara yang mahal harganya. Li samanihima, yang mana harga kedua mutiara itu gadrun kabir, harga yang sangat mahal yang mengalahkan 100 dinar. Tuh berkah. Orang yang mencari keberkahan pasti mendapatkan keuntungan, dan orang yang mencari keuntungan belum tentu mendapatkan keberkahan. Makanya carilah keberkahan, jangan hanya fokus cari keuntungan. Ini contohnya. Dia dikasih tahu ada 100 dinar yang tidak ada berkah, beliau tak mau ambil. 10 dinar yang tidak ada berkah, beliau tak mau ambil. 1 dinar yang ada berkah, beliau ambil. Allah lipat gandakan. Ternyata itu dia belikan ikan, dibelah perut ikan tersebut ada 2 mutiara yang mahal, beliau jual yang harganya mengalahkan 100 dinar. Itulah yang namanya keberkahan. Kalau tidak berkah itu mana? Kalau tidak berkah, memang nilainya banyak, tapi nanti menjadi musibah. Ada orang cari duit biar dapat banyak, tapi tidak memandang, menilai, mendahulukan keberkahan. Yang penting banyak walaupun tidak berkah. Akhirnya duit tersebut bukan menjadi nikmat tapi menjadi musibah. Bukan nikmah tapi niqmah. Kalau nikmah ya nikmat. Kalau niqmah menjadi kesusahan. Banyak duit tapi susah untuk apa? Biar duit sedikit tapi berkah, hati tenang. Naam. Wallahu a'lam. Satu lagi ini. As-sabi asyar lahir. Qala ba'dhum liman talaba minhu ad-du'a kull hajatin turiduha li nafsik tad'u li bimithli dhalik. Fa inal malaka sayad'u lak wa du'aul malak mustajab. Ya. Sebagian ulama berkata, liman talaba minhu ad-du'a. Setiap orang yang minta doa kepadanya. Jadi sebagian orang soleh itu kalau ada orang minta doa kepadanya, orang soleh itu bilang apa? Kulla hajatin turiduha li nafsik. Semua hajat yang kau inginkan, tad'u li bimithli dzalik. Engkau doakan aku dengan doa yang kau inginkan. Fa innal malaka, karena sungguhnya malaikat sayad'u lak, akan mendoakan kamu. Wa doaul malak mustajab, sedangkan doa malaikat itu mustajab. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ma min abdin muslimin, tidaklah ada seorang hamba yang muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, illa qala al malak, kecuali malaikat berkata walaka mithlu dzalik, dan untuk kamu seperti doa itu. Jadi maksudnya begini, mana? Ketika kita punya suatu hajat, kita ingin dikabulkan doa itu. Kalau kita mau agar didoakan malaikat, kita doakan hajat itu akan diberikan kepada orang lain, maka malaikat akan mendoakannya seperti itu. Contoh, kalian kepengen mendapatkan apa contohnya? Pengen mendapatkan suami yang soleh, yang cakep lahir batin. Contohnya Sofi misalnya, pengen mendapatkan suami yang cakep, soleh, cakep lahir batin. Pengen dia doakan Pak Iza, ya Allah. Pak Izanya tidak tahu, ya Allah, berilah Pak Iza suami yang cakep, soleh, yang namanya cakepnya lahir batin. Malaikat langsung bilang, walak mithlu dzalik. Dan doa seperti itu untuk kamu. Doanya malaikat itu kunci. Kalau ingin hajat, salah satu caranya adalah doakan orang lain tanpa sepengetahuan dia. Contohnya, dia, ya Allah, kata dia, berilah Aluya suami yang putih, ganteng, besar tinggi, yang alim, soleh, ya Allah. Malaikat langsung bilang, walak mithlu dzalik. Dan doa kamu, dan untuk kamu, doa yang seperti itu. Doanya malaikat Nah, jadi banat, kalau ente pengen hajat apa, doakan orang lain, yang penting muslim ya, doakan orang lain itu dengan doa yang kamu mau, malaikat akan mendoakan kamu seperti doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
Ustadz, bagaimana kita tahu cobaan yang Allah berikan kepada kita berupa bala atau rahmat darinya? Kalau sudah berusaha dekat kepada Allah, tapi masih diberi cobaan, itu berarti satu, Allah mau ampunkan dosanya. Dua, Allah mau angkat derajatnya. Karena dia dikasih ujian, kalau lulus naik derajatnya, naik kelas. Yang ketiga, Allah akan memberinya pahala yang banyak. Yang keempat, tanda cinta Allah kepada dia. Innal idza habballahu abdan ibtalahu. Kata Nabi, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah beri dia ujian. Ya. Tapi kalau dia ahli maksiat, dikasih musibah, itu peringatan agar dia sadar. Tapi kalau dia beri maksiat langsung mati, itu balak untuk dia. Langsung balak untuk dia. Karena kenapa? Tidak sempat taubat lagi. Jangan ketika orang ahli maksiat, jauh dari Allah, ahli maksiat nih, sholat enggak, maksiat jalan terus, kena musibah, cobaan dari Allah, ujian dari mana? Itu sekolah aja enggak, masa dapat ikut ujian? Orang yang ikut ujian adalah orang yang sekolah. Sekarang dia sholat enggak, ibadah enggak, maksiat iya, kena musibah, ujian dari mana? Sekolah aja enggak dia. Itu bukan ujian, itu namanya teguran, peringatan agar dia kembali ke jalan Allah. Nah, soal as'ilah ukhra. Aina. Hah? Ustadz, Ana mau tanya, Ana punya sepupu laki-laki. Dia ini pernah nyusu dengan sama umi Ana. Tapi dia ini dikatakan serodok atau bukan? Soalnya abah Ana bilang dia bukan termasuk rodok karena kakaknya mama Ana. Tidak ada minta izin sama abah. Jadi macam mana lah Ustaz? Walaupun tak ada izin tetap rodok. Ya kan syaratnya saudara rodok itu dia nyusunya minimal 5 kali. Setiap kali nyusu sampai kenyang. Apa tanda kenyangnya? Si bayi melepaskan mulutnya dari pentil susu itu sendiri, melepaskan sendiri. Itu tanda dia kenyang. Wah, kalau dia. Kalau dia melepaskan sendiri, itu berarti tanda dia kenyang. Nah, kalau dia nyusu lagi 2 kali. Pokoknya setiap kali nyusu sampai kenyang minimal 5 kali. Dan belum 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun namanya rodok tak genah namanya. Makanya kalau ada orang bertanya bagaimana hukumnya ada suami nyusu sama istrinya keluar dari susu, apakah suami menjadi anak susunya? Ya enggak. Kenapa Ustaz sampaikan? Karena ada orang pernah bertanya seperti itu, maka Ustaz sampaikan. Jadi kalau kalian ditanya orang nanti bisa jawab. Kenapa? Karena syaratnya menjadi anak susuan itu satu, umurnya belum 2 tahun. Yang kedua, nyusunya minimal 5 kali, minimal. Setiap kali nyusu sampai kenyang. Nah, Udah? Ya as'ilah ukhra. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Fatihah.
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من الصحابة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين، والعلماء العاملين الفقهاء المحدثين القراء الفاسقين مسألة الصوفية المحققين، وإلى أرواح أولياء الله أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، سولهما فروعهما جميع ساداتنا البعلوي، ثم إلى روح شريف حفص بن عمر القدي وحامل حبيب عمر بن أبي بكر المطهر، ثم إلى حبيب حسن بن أحمد بارون سيد محمد بن علي الملك جميع مشايخنا، ثم إلى حبيب حسين بن أحمد القدي وعبد الرحمن بن حسين القدي، حبيب عدوس بن الرحمن العيدوس، ثم إلى حبيب صالح بن الحد بن المصطفى بن صالح بن الزبيدين، ثم إلى روح الشريف راضية بن عبد الرحمن البيتي، ثم إلى أرواح اذكرنا وتكنا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والنذر يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم ويهم الجنة برحمته، وأن الله ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله ببركاتهم وبركة هذا الكتاب أن الله يرزقنا ووالدنا جميع مشايخنا جميع أحبابنا الرضا والرحمة والبركة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وطول الأمور في الصحة والعافية وفي الطاعة والبدن وفي الرضا والبركة، وحسن الخاتمة عند الموت في لطف وخير والعافية والأرزاق والقوة الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة بجاه خير البرية والسلة العلوية في لطف وخير وعافية، وأن الله يسهل الأمور بنا يا معهد اللغة والدعوة وهذا المعهد في لطف وخير وعافية، وأن الله يرزقكن جميعا أيها التلميذات والطالبات الأزواج الصالحين الطيبين الجملاء ظاهرا وباطنا، وأن الله يجعلها ويجعلكن جميعا من الصالحات النافعات المباركات في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجعلها ويجعلكن جميعا من المرافقات السيدة فاطمة الزهراء، ومن اللاتي يفتخر بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه النيات كل نية صالحة، ومن هو سلفنا الصالحون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.